Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan salamnya kok kayak orang poso ini. Pripun kabare Bapak Ibu? Apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tema kita pada petang hari ini insya Allah dengan kegembiraan Ramadan, mari merajut semangat kebersamaan, bangkitkan ukhuwah Islamiyah dan wataniyah. Kegembiraan Ramadan, apa betul Bapak Ibu semuanya gembira? Berapa banyak orang ketika bulan Ramadan ini sudah mau datang, dia ngitung berapa hari lagi nggak makan siang. Kecuali di desa kita, namanya desa Kemang Manis, karena walaupun Ramadan teh manis seliweran. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah tausiah 6 hari Bu selama Ramadan ini. Baru di Kemang Manis inilah ono teh manis, tapi ora iso ngombe yo piye. Insya Allah semua yang hadir mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa temanya disebut kegembiraan? Karena orang yang mendapatkan Ramadan ini futihat abwabul jannah, pintu surga dibukakan, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup dikunci, wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Kata Imam An-Nawawi, makna pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, artinya kabar gembira. Makanya Nabi mengatakan, atakum syahrun mubarak, sudah datang kepada kamu bulan yang diberkahi. Moga-moga kita semuanya mendapatkan barokah Ramadan. Barokah iku apa Pak Ustadz? Barokah iku begini, misalnya saya punya tanah, Pak Kades punya tanah, Pak Kapolsek punya tanah, Pak dan Ramil punya tanah. Tanahnya sama ukurannya, sama-sama 20 kali 30, 20 kali 30, 20 kali 30. Tapi kemudian datang onta, dan onta itu turun di tanah saya. Kok ontanya turun di tanah Ustadz? Ya terserah saya yang cerita. Ontanya turun di tanah saya, maka tanah saya itu disebut tanah barokah. Dari kata barokah ya beruku, artinya onta turun. Kenapa tanah saya disebut barokah? Karena dengan turunnya onta di tanah saya dapat hewan tunggangan onta, saya dapat daging onta. Kalau saya potong, saya dapat bulu onta, kulit onta. Pagi-pagi saya dapat minum air susu onta. Artinya ada kelebihan kebaikan-kebaikan.
Makanya Nabi 2 bulan sebelum bulan Ramadan wis ndonga. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah sudah sampai ke bulan Ramadan, dan nanti malam yang ke, dari jawabnya saya ragu ini poso apa ora. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, berarti nanti malam adalah malam yang ke-7, malam tarawih. Sudah 7 malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa kita gembira bulan ini? Karena pada bulan ini hanya ada tarawih, tidak ada tarawih di bulan yang lain. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah kebahagiaan kita. Tiap malam datang tarawih, malam ke-7 nanti malam, sampai akhirnya malam terakhir, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Puncaknya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ada cerita Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Dulu orang-orang sebelum kamu namanya Bani Israel, mereka malamnya qiyamul lail, nggak tidur-tidur, ora turu. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya tidak tidur, siangnya tidak kerja, malamnya ibadah, siangnya jihad. 80 tahun la ya'sunallaha tarfata ainin, tidak pernah maksiat kepada Allah tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Mendengar riwayat itu sahabat Nabi berduka, bersedih. Kenapa kalian bersedih sahabat? Mereka umurnya 80 tahun qiyamul lail, malam siang berjihad. Kami malamnya tidur, siangnya nanam korma, berniaga, berdagang, ibadahnya sedikit. Dan umur kami nggak sampai 80 tahun. Umur kita cuman 40 tahun yang sehat. Di atas 40 mulai ada peningkatan. Meningkat gula, diabetes mellitus, meningkat jantung, serangan jantung koroner, meningkat berat badan, dan selainnya. Kalau kebetulan penyakit Bapak ada tersebutkan oleh mulut saya mohon maaf, dan harapan saya Bapak Ibu jangan tersinggung. Ibu Bapak mudah-mudahan nggak tersinggung ya. Karena kunci dengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan karena tersinggung, karena memang ajalnya sudah sampai. Ajal itu kalau sudah sampai tidak bisa ditunda sesaat, tidak pula bisa dimajukan sesaat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita akan mati semuanya, maka kita dihidupkan Allah di Ramadan ini. Berapa banyak orang Kemang Manis? Oh ya betul, Kabupaten Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berapa banyak orang Kemang Manis ini yang ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan, malaikat maut. Kita dihidupkan Allah di bulan Ramadan. Apa tujuan Allah menghidupkan kita ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Yang menciptakan hidup siapa? Allah. Yang menciptakan mati? Allah. Kenapa kita dihidupkan Allah di Ramadan ini? Allah menghidupkan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau melihat siapa yang paling baik amalnya. Ini diantara kita yang ramai ini, Allah tidak melihat siapa yang paling luas kebun sawitnya. Ustaz kok tiba-tiba ingat sawit? Ikut sawit. Allah tidak melihat siapa yang paling bagus mobilnya.
Allah tidak melihat siapa yang paling bagus bentuk rupa wajahnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu yang bersih. Di Ramadan hati dibersihkan dari syirik, dari munafik, dari angkuh, dari sombong, dari takbur, dari riya, dari sum'ah. Wa a'malikum, dan amal-amal kamu yang baik. Begitu banyak amal-amal barokah. Itulah mengapa kita di Kemang Manis senang bahagia menyambut Ramadan ini. Padahal petang biasanya, sore ibu-ibu siap di dapur masak. Ini saya curiga sore ini kayaknya nggak ada buka puasa ini. Maka tausiahnya nggak boleh lama-lama. Loh, nanti kalau saya lama tausiah, bapak pas pulang mau Arab mangan dahar ropo, begitu nampak, oh rupanya sudah beli. Namanya apa? Gulai tunjuk. Gulai tunjuk. Iki piro? Iki siji, iki loro, iki telu. Jenenge apa? Gulai tunjuk. Mudah-mudahan yang tadi yang sudah dimasak juga berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Petang ini petang saya biasanya tausiah itu malam. Tadi malam di Sarolangun, nanti malam di Merlung, langsung jalan darat pulang ke Riau. Biasanya kalau tausiah malam tuh saya menggelegar. Kenapa? Habis kolak masuk 2 mangkok. Ini sore-sore menjelang berbuka saya tanya sama Ustadz Ican Dahrizal Dahlan, Bang, ini tausiahnya jam berapa? Sore menjelang berbuka. Waduh, ini saya nggak bisa bersuara menggelegar ini. Mungkin nanti sore itu saya ceramahnya slow-slow aja. Marilah kita ingat mati, karena kita semua akan mati. Rupanya saya bisa juga bersuara menggelegar. Kenapa? Ini pertolongan Allah, sound sistemnya mantap. Allahu Akbar. Anda mau acara walimah, Anda mau acara nikah, Anda mau acara khitanan, pakailah sound system ini. Membangkitkan ekonomi umat. Hari ini kita semuanya bahagia. Dari senyum-senyum Bapak Ibu kelihatannya bahagia, dan dari senyum itu bisa saya lihat bahwa kredit sudah lunas. Betul Bu? Betul katanya Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita bahagia di Ramadan? Karena ketika kita keluar dari Ramadan, kita keluar seperti keluarnya dari rahim ibu kita. Ada bayi-bayi yang berdosa? Semua bayi-bayi keluar dari rahim ibu dalam keadaan bersih dari dosa. Begitu jugalah kita nanti keluar dari Ramadan ini hendaknya bersih dari dosa-dosa. Amin. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa lisan, dosa bibir, dosa mulut, dosa hidung, dosa kepala, dosa otak, dosa pikiran, dosa lintasan hati, dosa tangan, dosa kaki. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad dosanya diampunkan Allah. Dosa kepada Allah bisa diampunkan dengan sholat tarawih, bisa diampunkan dengan sholat witir, bisa diampunkan dengan sholat sunat wudhu di waktu malam, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Tapi dosa kepada tetangga, dosa tonggone, opo iso dihapuskan dengan sholat sunat usolli sunat taubat, minta ampun kepada tetangga, ya ora iso. Dosa kepada tetangga minta maaf. Maukah masyarakat Kemang Manis memaafkan dosa-dosa Abdul Somad? Wis selesai. Lebih baik minta maaf di Kemang Manis daripada mencari orang Kemang Manis di Padang Mahsyar. Betul? Saya mau mencari ibu di Padang Mahsyar, ya belum tentu ketemu. Saya mau nyari bapak orang Kemang Manis, saya tanya malaikat. Tanya malaikat, mohon maaf malaikat, ya
Saya mau nyari orang Kemang Manis, saya mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan mereka. Sayalah yang sudah menghabiskan paket mereka 2 giga. Saya mau jumpai orang Kemang Manis, malaikat, apa kata malaikat? Mohon maaf, orang Kemang Manis di surga Jannatul Firdaus. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin. Belum tentu kita bersama, tapi ada jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita cinta karena Allah, cinta karena sawit cuman 25 tahun, replanting, jadi cintanya melanting. Cinta karena jabatan cuman 2 periode, selesai itu selesai, ditangkap KPK. Cinta karena rupa, wajah akan berubah. Dulu sebelum nikah alisnya bak mayang, alisnya bak semut beriring, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Begitu anak sudah 3, nggak usahlah diceritakan, batal puasa nanti. Rambutnya bak supu kompor. Tapi cinta yang abadi adalah cinta karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Kemang Manis ini orangnya lembut-lembut dan baik-baik. Dari mana Ustadz tahu? Dari pagarnya. Di tempat lain itu kalau saya tausiah pagar besi. Di Kemang Manis cuman tali plastik. Orang Kemang Manis ini mudah diatur. Ustadz tahu dari mana? Dari pengawalnya. Saya tausiah itu dikawal 3 lapis, TNI, Polri, Satpol PP. Tapi di Kemang Manis cukup dengan banser dan beberapa, tunggu jangan tepuk tangan dulu, tunggu saya akeh. Cukup dengan beberapa pendekar kita. Kenapa mereka tidak perlu dibuat jeruji besi? Karena orang lapar nggak bisa, orang iso nglawan. Apa ya piye? Ya wis lah jagung ae wis. Masyaallah tabarakallah. Saya sebenarnya mau memancing-mancing, apa betul sesuai dengan tema masyarakat Kemang Manis ini gembira? Ternyata dari senyumnya saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, ain mata yakin, dengan mata kepala saya yakin orang Kemang Manis memang bahagia. Kalau waktu lapar aja bisa ketawa, apalagi waktu kenyang. Betul. Kadang saya ceramah di tempat lain, masyarakatnya udah nggak bisa ketawa, orang iso guyu. Saya ngomong dikit, dia ketawanya dikit aja. Orang iso guyu, ketawanya nggak sampai ke ujung. Langsung terbayang hutang belum lunas. Tapi di Kemang Manis nih, Masya Allah, saya tahu Kemang Manis, cuman saya pura-pura lupa. Kira-kira masyarakat ini lagi enggak, lagi sadar enggak? Kalau mereka sadar, mereka ingatkan saya. Tapi kalau jamaah udah bosan, terserahlah Pak Ustadz, mau Kemang Manis, mau Kemang Harum, mau Kemang Pahit, yang penting cepat selesai, aku mau pulang, mau buka puasa. Nah, kegembiraan kita karena Allah, gembira karena harta binasa, gembira karena kuasa sirna, gembira karena sahabat hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Tapi gembira karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau hati kita susah, maka kita ibadah. Usolli sunnatat duha rakaataini kalau kebetulan pagi. Kalau kebetulan jam loro Pak Ustadz ya ora ono duha. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Ya macam-macam. Hajat supaya anaknya soleh, hajat supaya suami jangan dilarikan pelakor. Dari bunyi riuknya nampaknya banyak yang khawatir. Hajat supaya harga sawit naik, harga pupuk turun. Hajat supaya kita semuanya diberi. Tapi yang paling saya salut ini yang masang tenda, ini yang saya salut. Kok bisa masang tenda pas sesuai dengan jumlah jamaahnya? Iki yang Masya Allah hebat gitu. Bisa dia pasang pas gitu, jamaahnya nggak lebih nggak kurang.
lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala sama hitam, isinya macam-macam. Jamaah ini macam-macam isinya. Ada yang bagi saya nggak terlalu penting wajah Ustadz Somad, yang penting saya mendengarkan suaranya. Itulah yang di samping tiang gawang sana. Hai guys. Tapi ada yang di depan ini, apapun yang terjadi saya mesti di depan. Anaknya nangis, yo tuku balon. Masya Allah, tabarakallah. Semua anak-anak yang dibawa ini jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak dibiasakan untuk digowo ke pengajian, supaya nanti ketika mereka besar Allah bisa karena biasa. Nanti mereka setelah besar ditanya sama suaminya, dia menikah ditanya sama istrinya, mas, ya sampean waktu cilik dulu digowo nang di dangdutan. Tapi di Kemang Manis saya dibawa pengajian siapa? Pengajian Ustadz Somad dari Riau. Siapa jenenge? Ustadz Somad. Ustadz saiki wis mati. Inilah jamaah ini. Cerita mati agak sedih lah sedikit. Kalian jaga juga perasaan saya. Saya kalau sudah mati, anak-anak inilah yang akan mengirimkan Al-Fatihah ke saya insya Allah. Dan seandainya saya hidup, mereka akan jadi kades, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara, mereka akan pulang ke kampung, dan mereka akan buat tablik akbar di tanah lapang ini. Mereka ingat dulu waktu kecil mereka minum es teh manis, dan mereka jadi kenangan luar biasa. Mereka kumpul dengan teman-temannya. Sampean ingat dulu Ustadz Somad datang kemari? Iya, mari kita buat lagi. Waktu itu tahun 2035. Mereka nelpon saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad? Betul, si urip. Iya, iki Ustadz Somad iki. Akhirnya saya pun datang ke Kemang Manis, dan waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Saya masih hidup. Kalau masalah mati ini saya terserah bapak ibu aja. Saya duluan, saya duluan pula. Saya selalu berpikir hari ini hari terakhir saya. Kalau aku hari ini terakhir mati, aku meninggalkan kenangan-kenangan yang manis di Kemang Manis. Hidup ini hanyalah sepotong kenangan, Besti. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Mudah-mudahan saya menjadi kenangan yang baik dalam hidup bapak ibu. Jangan sampai waktu kita mati datang orang ngasih kabar si anu meninggal, alhamdulillah, dengan kegembiraan Ramadan. Foto pimpinan PT Khairul Imam, foto Pak Kades Kemang Manis, foto ketua panitia pelaksana, iki mbuh sopo tokoh masyarakat, tapi gambar yang paling besar gambar Ustadz Abdul Somad. Begitulah orang Kemang Manis membesarkan hati Somad. Wonge cilik dibuat fotonya besar. Banyak yang melihat, loh kok ora podo ya. Ini fotonya sudah diedit berkali-kali, wajahnya sudah dikasih skincare. Mari merajut semangat kebersamaan. Apakah di bulan Ramadan ini kita bersama-sama? Bersama-sama. Dari mulai tarawihnya bersama, selesai tarawih witirnya bersama apa ora? Ora. Beberapa orang begitu witir, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Pergi keluar masjid, anaknya nanya, mama, iku kok lungo? Itu kenapa mereka pergi keluar masjid? Witirnya nang omah. Orang yang tarawih saja di masjid, witirnya pulang, itu berarti kita husnuzon dia witirnya di rumah. Bisa jadi witir di rumah, atau memang udah nggak tahan lagi memikirkan kolak, memikirkan ayam, akhirnya dia pulang. Tapi kalau sudah witir di masjid, nanti pulang ke rumah bangun malam tahajud saja, jangan witir lagi. La witrani fi lailatin
ora ana siji loro witir. Witir iku ganjil, siji loro telu. Nek witir loro telu tambah telu siji loro telu papat lima enam, jadi 6 ya enggak witir lagi, orang witir meneh. Maka witir itu cuman sekali. Kalau mau witir di masjid, nanti bangun malam tinggal sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, ora witir meneh. Jelas? Alhamdulillah jelas. Siapa yang ngomong ceramah Ustaz Somad ora jelas? Kalau ada yang bilang Ustaz Somad itu ceramahnya nggak jelas, ya nggak jelas, orang paket entek. Witir podo berjamaah bersama, habis witir tadarus. Apakah masyarakat Kemang Manis bertadarus? Nanti malam tadarusnya juz 7, karena biasanya kita ber-10. Saya, Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kiai, Pak Ustadz, akhirnya kita 10 orang. Satu orang satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Kira-kira Bapak ini, mohon maaf ya Pak, saya nanya, boleh saya nanya Pak? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kebetulan tadarusnya satu grup dengan Pak Kapolsek. Kira-kira kalau Pak Kapolseknya salah dikasih tahu atau menengahi? Mohon maaf Pak Kapolsek, jangan tilang saya ya. Tapi ini Kapolsek, ini salah Pak Kapolsek. Non mati ketemu dengan min qablikum. Kalau Ustaz Somad yang salah dikasih tahu apa ora? Kasih tahu, Ustaz Somad iki salah, Ustaz Somad ini panjang. Jalikal, loh kok jalikal? Zalikal kitabula raiba fi. Loh piye iki? Fa raiba fihi hudallil muttaqin. Oh muttaqin sapa muttaqin? Pakai qaf, muttaqin. Begitu 3 kali dikasih tahu, ditegur, tutup Quran, pulang merajuk. Tadarus bukan mau menunjukkan kehebatan kita. Berani sampean negur saya, nggak tahu saya kisopo. Saya S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun, S3 saya di Sudan, saya lama di Arab. Berani negur saya. Ustadz, kalau cuman lama di Arab, onta lebih lama. Tadarus bukan menunjukkan kelebihan kita, tadarus bukan menunjukkan kehebatan kita, tadarus menunjukkan kelemahan kita. Kalau mau nggak disalahkan orang, baca Quran sendiri, di kamar sendiri, dengar sendiri, salah sendiri, nyasar sendiri, masuk neraka sendiri. Betul? Makanya baca Quran didengarkan orang. Kenapa selama ini Ustaz Somad kalau baca Quran nggak pernah salah? Ya nggak pernah salah, orang nggak pernah didengar orang baca Quran. Ya nggak pernah salah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena bacaannya salah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah salah. Kenapa nggak pernah salah? Memang nggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena pernah baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Tapi lihat dari seragam-seragamnya, ini masyarakat Kemang Manis ini punya grup wirid Yasin kelihatannya. Ibu ada wirid Yasin di Kemang Manis? Alhamdulillah, saya cuma menebak-nebak aja tadi. Ini selama bulan Ramadan off. Saya pun grup wirid Yasin di rumah selama Ramadan stop. Tapi nanti diperbaiki lagi, dilanjutkan dengan semangat yang baru insya Allah. Amin ya Rabbal.